Halo teman-teman Reverse YouTube, balik lagi di channel Nolan Indonesia, channel yang ngebahas putar pengalaman dan tips tentang akuarium air laut. Proses cycling merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para reefers sebelum memulai hobi reef tank atau akuarium air laut. Analogi simpelnya sih dari proses cycling ini seperti kita yang berada di ruangan tertutup gitu ya, dengan ventilasi yang sangat minim. Mungkin kita masih bisa menghirup udara, tapi lama-kelamaan oksigen yang ada dalam ruangan tersebut akan habis dan kita akan sulit bernafas kan? Nah, dengan gitu kita akan butuh yang namanya AC atau kipas angin atau ventilasi udara yang akan memberikan udara dan oksigen sehingga kita bisa bernafas dengan lega. Begitu juga dengan cycling. Kalau kita ingin membuat akuarium, udah pasti yang dibutuhkan itu ya si tanknya sendiri, terus ditambah batu, pasir, sama air lautnya juga. Tapi nggak berarti kita bisa langsung masukin semuanya aja tuh ke dalam akuarium beserta biota-biotanya. Karena di dalam akuarium tersebut belum mempunyai kualitas air yang cukup bagus dan memadai untuk kehidupan biota. Yang ada malah kasihan tuh biotanya kalau sampai mati. Oke, langsung aja deh ke topik utama pembahasannya. Sebenarnya kayak gimana sih cycling itu? Jadi setelah kita menuangkan semua material tersebut ke dalam akuarium kita butuh yang namanya bakteri starter. Kegunaan dari bakteri starter ini adalah menghidupkan bakteri-bakteri yang nantinya bisa mengurai amonia dan juga mendaur ulang nutrisi-nutrisi yang ada di dalam air laut tersebut dan merubahnya menjadi nitrogen. Untuk menghidupkan bakteri-bakteri tersebut, kita perlu yang namanya rumah bakteri. Contoh dari rumah bakteri itu bisa berupa pasir, dead rock, live rock, biobol, bioring, karang jahe, batu apung, kaltness, marine pure, bioblock, kristal bio, dan kayak masih banyak yang lainnya deh. Karena peran dari bakteri itu sangat penting, maka kita sampai memerlukan tank tambahan dengan sekat-sekat partisi atau yang biasa kita sering sebut itu sebagai sump filter. Nah, sump filter inilah yang akan kita masukkan rumah bakteri tadi. Dan nantinya si sump filter ini akan dihuni oleh bakteri-bakteri tersebut. Proses dari semuanya bisa dibilang juga sebagai filtrasi biologis. Sump ini biasanya terpisah dari tank utama dan ditaruh di bawah kabinet ya, supaya nggak merusak pemandangan. Atau ada juga sump yang bersatu dengan tank utama seperti tank yang gue ini nih. Adanya di belakang tank utama. Biasanya juga kalau misalkan punya akuarium kecil gitu, buat akuarium air laut, sekitar 30 cm gitu, bisa sih nggak pakai sump, cuma pakai filter hang on gitu, cuman nggak bisa naruh banyak-banyak untuk biotanya sendiri. Kalau dari pengamatan gue sejauh ini, kayaknya ada 3 proses kategori cycling tersebut. Yang pertama itu ada cycling singkat. Biasanya cycling ini membutuhkan waktu 1-2 minggu. Seiring dengan berjalannya proses cycling, kita bisa naruh ikan yang kuat melawan kadar nitrat dan fosfat yang tinggi. Cycling ini sangat tidak dianjurkan karena biasanya banyak biota yang mati sampai proses cyclingnya sempurna, atau mungkin cyclingnya bisa gagal dan harus cycling ulang. Yang kedua itu ada cycling medium. Cycling dengan waktu medium ini berkisar 1 bulan. Pada fase ini bakteri sudah mulai menempati rumah yang telah disediakan dan juga tank akan ditutup dengan lumut atau alga yang banyak. Meskipun bakterinya sudah mulai banyak, akan tetapi tidak cukup banyak apabila kita ingin memasukkan semua biota yang kita mau ke dalam tank kita. Dianjurkan untuk sedikit-sedikit atau dibagi beberapa batch atau bagian untuk naruh biotanya ke dalam akuarium. Yang ketiga ada cycling sempurna. Nah, cycling yang ini yang sangat dianjurkan apabila kita ingin membuat akuarium air laut. Selain bakteri yang terbentuk sudah membentuk koloni yang sangat banyak, lumut dan alga pun sudah bersih termakan oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tank kita.
Jadi kita bisa taruh aja deh tuh semua biota yang kita mau ke dalam tank kita. Cuma untuk mendapatkan cycling sempurna ini, kita mesti harus sabar banget nungguinnya. Karena bisa memakan waktu sampai 2 bulan lebih. Tapi ya kebayar, karena sabar adalah kunci dalam akuarium air laut. Selain dari rumah bakteri tadi, ada juga yang namanya refugium. Nah, refugium ini adalah tumbuh-tumbuhan laut yang kita tempatin ke dalam sang filter kita. Contoh dari tumbuhan itu ada yang namanya Chaetomorpha, aseman, angguran, bakau, dan lain-lain. Fungsi dari tumbuh-tumbuhan ini yaitu untuk menyerap kadar nitrat dan fosfat yang ada di akuarium yang tidak bisa terurai oleh bakteri menjadi nitrogen yang baik untuk biota laut kita. Jadi kayak pohon yang menghasilkan oksigen sih, kayak buat manusia gitu. Karena mereka ini tergolong tumbuh-tumbuhan, jadi mereka perlu cahaya juga untuk melakukan fotosintesis. Oleh karenanya, kalau kita misalkan taruh di sang filter kita, kita butuh lampu satu lagi buat nerangin refugium kita. Cukup sekian video dari proses cycling ini. Oh iya, semua teori di atas merupakan hasil riset gue pribadi. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai, bisa dikoreksi di kolom komentar. Dan apabila video ini membantu, mohon untuk di subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dan selamat briefing guys. See you.